Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih kepadanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, terus Engkau buktikan buat hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini, biarlah kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami, nyanyian kami, segalanya yang terindah hanya untuk Engkau. Kami rindu Engkau yang bertahta atas ibadah kami. Kami senangkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih. Kami mau terus tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku
Kami sadar segala yang kau kerjakan dalam hidup kami itu sungguh baik adanya. Oleh karena itu kami mau terus bersyukur padamu. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Sebab segala yang Tuhan kerjakan itu baik buat setiap kita. Terus Dia buktikan kasih-Nya, terus Dia buktikan kesetiaannya buat hidup kita. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, tak pernah membiarkan kami sendiri. Sampai selamanya kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Allah kami, Bapa kami, Raja yang layak untuk kami tinggikan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Nyanyikan bersama-sama. Kau penyelamatku,
Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus beserta kami, itu yang kami percaya. Shatakarala baralaba shikiarala baralaba. Shatakarala bayaralaba shatakarala baralaba baralaba. Oraba shatakarala baralaba baralaba shikiarala baralaba yaralaba. Oraba shatakarala baralaba sikiarala baralaba shatakarala baralaba. Shatakarala baralaba sikiarala baralaba. Oraba shatakarala baralaba. Inamatakarala bashikiarala baralaba sikiarala baralaba. Shatakarala baralaba. Oraba shatakarala baralaba. Shatakarala baralaba. Oraba shatakarala baralaba. Tak ada yang perlu kami takuti di dalam hidup ini, Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa dan selalu menyertai setiap kami. Mari menyembah dengan hati yang percaya, Bapak Ibu saudaraku. Shatakarala barala 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 barala. Shatakarala barala 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 barala. Yesus beserta dan tak pernah tinggalkanku. Tanganmu selalu menggandeng, tanganmu Tuhan selalu bersamaku. Immanuel, 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 Immanuel. Yesus besertaku, Yesus besertaku, Yesus besertaku. Immanuel, Immanuel, Yesus besertaku. Kau beserta kami Tuhan, tak ada yang perlu kami takut, tak perlu ku gentar, tak perlu ku menjadi lemah. Sebab Kau besertaku, Yesus. Shakarabo, Inamaya Rama Shakarabo, Inamaya Shakarabo. Mari sembah, mari sembah. Inamaya Shakarabo, Inamaya Shakarabo. Dia berkata, Dia akan selalu beserta kau dan aku, dan tak tinggalkan kita. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu saudaraku. Mari menyambut Dia.
Jangan takut, jangan gentar, sebab aku ini Allahmu yang selalu menyertai engkau. Ini kata Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Jangan pernah menjadi takut dan gentar, sebab ada Yesus yang selalu menyertai engkau dan saya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada bagi kita. Bahkan Dia ada di dalam kita. Mari percaya, mari terus berharap kepada Tuhan. Kembali angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Dia, Bapak Ibu saudaraku. Saya rindu dengar suara Bapak Ibu saudaraku sendiri katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Amin, amin. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Katakan aku, Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dengan percaya. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta Ini yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Allah Immanuel selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya disertai Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dia Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita, yang memberikan sukacitanya buat setiap kita, Bapak Ibu saudaraku. Mari bersama bersyukur padanya, bernyanyi bagi Tuhan kita. Kau ubahkan aku jadi karya, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita
memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita lambaikan tangan Bapak Ibu Saudaraku. Memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kami bersyukur padamu. Memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan sambil bertepuk tangan. Memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam. Memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, amin. Amin. Pagi hari ini sukacitanya melimpah bagi setiap kita yang percaya. Kita lambaikan kedua tangan kita tinggi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Pagi hari ini mari bernyanyi bagi Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Oh, dengan sukacita ku kan menari, oh, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Lagi Bapak Ibu katakan kasih Allah. Kasih Allah bahkan selalu baru, oh, di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu kita lambaikan tangan kita bersama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi
hari ini kami mau bernyanyi, kami mau meninggikan Engkau, Raja mulia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersorak-sorai lebih lagi Dia. Yeah. Raja mulia, katakan Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya atas segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah, oh Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Sama-sama ya, yo. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah, oh bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Dan tadi gini, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Engkaulah Raja. Lebih lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Siapa? Engkaulah Raja. Lagi, Engkaulah Raja. Sekarang sebut namanya, Yesus Raja. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang selalu setia menyertai kami semua. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah
janjinya bagi engkau dan saya pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Dia berjanji selalu menyertai dan setia bagi kita. Dia akan menyertai kita. Berapa banyak kau percaya? Kita bangkit berdiri bersama-sama satu kali lagi. Dan bukalah kedua tangan kita bersama, nyanyikan bersama. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, ya Allah, besar. Boleh kita lambaikan tangan sama-sama yang alami kesetiaan Tuhan. Katakan setiap hari, setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar katakan besar, besar setiamu, besar setiamu, ya Allahku. Amin. Haleluya. Yang hari ini sungguh mengakui besar setia Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama dengan saya. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau hadir pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus, setia Tuhan ada di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan hari ini di dalam nama Yesus, setiap kami yang datang dengan masalah, apapun juga, baik ekonomi, keuangan, keluarga, maupun kesehatan, pulang dengan kemerdekaan yang dari Allah. Hari ini kami yakin dan percaya, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada pemulihan. Terima kasih, diberkati setiap kami yang hadir pada pagi ini. Diberkati setiap teman-teman yang melayani hari ini. Berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Biar hati kami seperti tanah yang gembur ketika firman-Mu diberitakan, tertanam, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, terima kasih hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang terkasih di Gereja Petani Nginden di Surabaya ini. Dan pertama-tama terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan pemimpin di tempat ini yang hari ini mengizinkan kami untuk kami bisa memberkati jemaat di tempat ini. Hari ini saya merasakan hadirat Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini? Bisa angkat tangan bersama dengan saya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dan biar Dia yang hadir saat ini, ketika firman Tuhan diberitakan, menjamah setiap kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara, saya melayani keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, perkenalan sedikit ya, saya bersama dengan istri dan anak-anak. Saya melayani keluarga-keluarga, saya melayani konseling-konseling. Ini pelayanan kami Bapak Ibu. Dan kami melihat ketika kami keliling di pulau-pulau di Indonesia, di kota-kota di Indonesia, hari-hari ini ternyata banyak masalah yang terjadi. Dan masalah-masalah itu tidak memilih
Tidak memilih orang yang kaya atau yang miskin. Tidak memilih masalah itu orang yang ganteng atau tidak ganteng. Yang cantik atau tidak cantik. Yang kurus atau gemuk seperti saya pun ada masalah. Wah, kelihatannya gemuk tidak ada masalah. Ada Bapak Ibu. Ternyata banyak orang mengalami masalah. Pak, saya mau berangkat Pak. Saya sudah berpikir masalahku sangat berat. Apa Tuhan bisa menolong hidup kami Pak? Hari ini Bapak Ibu Saudara ada kabar baik buat kita. Karena hari ini kita yakin dan percaya di dalam pengharapan Tuhan di masa yang sulit ini. Dia sanggup menolong kita. Pak, banyak masalah loh Pak terjadi di depan kita. Ya, Saudara kalau melihat surat kabar media-media yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, banyak masalah terjadi di Indonesia. Saudara, saya ngerangkum beberapa masalah. Banyak teman-teman yang berkata gini, Pak, tolong doakan kami. Hari-hari ini usaha kami punya masalah. Bisnis kami punya masalah. Enggak cuma bisnis, enggak cuma pekerjaan, tapi hubungan keluarga kami punya masalah. Enggak cuma itu, Pak, kami sakit Pak, tolong doakan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, aku memberikan kelegaan dalam hidupmu. Amin. Coba katakan kanan kiri, Yesus memberikan kelegaan dalam hidupmu. Jangan dilihat saya terus, lihat kanan kirinya coba. Katakan kanan kirinya, Yesus memberikan kelegaan dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya clipping beberapa kejadian yang ada di Indonesia. Banyak fenomena terjadi di Indonesia, saudara. Ini yang terjadi. Ya, fenomena gelombang PHK. Ini saya ambil tahun 2025. Ya, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Kemudian saudara bisa melihat di situ banyak masalah-masalah yang terjadi. Bahkan KDRT bisa terjadi, saudara, di dunia ini. Penyebab KDRT di kalangan perempuan sering disebabkan masalah ekonomi. Banyak yang was-was terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Apa salah Pak? Saya was-was. Bapak Ibu, kalau was-was kita diserahkan kepada Tuhan, tidak ada yang salah. Oleh sebab itu hari ini kita sama-sama belajar, semua yang ada harus dilandasi firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat 2-4. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama biar firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dia sumber pengharapan, kata Roma 15. Biar ini terjadi. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, firman Tuhan katakan Allah itu tempat perlindungan kita. Dikatakan firman Tuhan, Dia penolong kita dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin saudara. Kalau saudara punya masalah, saya yakin saudara pernah mengalami pertolongan dari Allah. Tidak ada setiap orang yang cinta akan Tuhan tidak pernah mengalami pertolongan dari Allah. Setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan dari Allah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada, seringkali menimbulkan satu, Tuhan apa mungkin engkau menolong aku? Dulu memang engkau menolong aku. Apakah sekarang engkau menolong aku? Saudara, kadang itu timbul dalam pikiran kita. Padahal jelas kita sudah pernah ditolong Tuhan. Tuhan pernah menolong hidup kita apapun itu. Mungkin sejak kamu kecil, sejak kita mengalami masa remaja, sejak engkau mau merit, sejak engkau menikah, ataupun sekarang. Tuhan pernah menolong kita. Dan firman Tuhan katakan Dia penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Kalau saya saksikan hidup saya dari kecil, bagaimana saya ditinggal papa saya kelas 2 SMP, bagaimana saya harus menjadi
loper koran, bagaimana saya harus menjadi penagih rekening koran. Saudara, Tuhan itu sangat terbukti. Kapan-kapan saudara saya akan ceritakan. Tapi Yesus itu penolong sangat terbukti. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan. Dia sudah khotbah di 215 juta orang. Billy Graham terkenal sebagai seorang hamba Tuhan di Amerika. Saudara, bukan hanya 215 juta orang yang sudah mendengar khotbahnya, tetapi 185 negara pernah dia kunjungi dan dia jadi berkat di sana. Dia menjadi penasehat 12 presiden Amerika sebelumnya. Dia berkata, di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah pergaulannya dengan Tuhan, dia berkata semacam ini, pengharapanku tidak bertumpu pada dunia ini. Dia berkata, pengharapanku tidak bertumpu pada urusan dunia ini. Pengharapanku bertumpu pada Kristus yang akan datang kembali. Seorang Billy Graham, dia pernah mengalami banyak hal. Saudara, pengharapannya tidak bertumpu kepada manusia, tidak bertumpu kepada hal-hal yang di dunia ini, tapi bertumpu pada Kristus. Berapa banyak orang kadang kecewa ketika dia berharap bertumpu pengharapannya kepada manusia. Billy Graham berkata, pengharapanku tidak bertumpu pada urusan dunia. Ketika engkau fokus pada dunia, ketika engkau fokus pada uang, maka engkau akan jatuh. Ketika engkau fokus kepada bisnismu tanpa Tuhan, engkau bisa jatuh, saudara. Tapi ketika engkau bertumpu pada Kristus, jelas Matius 6:3 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Billy Graham berkata, bertumpu kepada Kristus. Seorang hamba Tuhan, Rick Warren. Rick Warren ini dipakai Tuhan secara dahsyat. Saudara mungkin pernah baca bukunya, ya, Purpose 40 Days, Purpose Driven Life, 40 Days, Purpose Driven Church. Bukunya sudah menjadi berkat untuk 50 juta orang. Tidak cuma itu, saudara. Bukunya dia sudah diterjemahkan, ditranslate 100 bahasa. Jadi berkat yang luar biasa. Dia berkata semacam ini. Jika engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan, Ia akan mengubah ujianmu menjadi kesaksian, kekacauanmu menjadi pesan, dan penderitaanmu menjadi pelayanan hebat, saudara. Tuhan pakai dia. Seorang Rick Warren ini dia mengembalakan 30.000 orang di Saddleback Church di Amerika. Saudara, istrinya bernama Kay Warren. Anaknya pada umur 7 tahun mengalami kelemahan mental, saudara. Di tengah-tengah pelayanannya yang hebat, di tengah-tengah bagaimana Tuhan pakai hidupnya, Rick Warren bersama istrinya mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Anaknya Matthew Warren mengalami mental disorder, saudara. Dan umur 17 tahun, anak ini cenderung ingin bunuh diri. Saudara, sudah didoakan berkali-kali. Tidak sembuh, tapi malah mengalami masa yang berat. Dia terus melayani Tuhan. Pada umur 27 tahun, Matthew Warren, dia bunuh diri, saudara. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Anaknya bunuh diri. Saudara tahu ketika ada hamba Tuhan yang anaknya mengalami bunuh diri, banyak orang netizen itu, saudara, pasti mengatakan hal yang jelek. Hamba Tuhan itu tidak mendidik anaknya dengan baik. Parentingnya jelek. Wah, saudara, Rick Warren bersama Kay Warren
mengalami masalah yang sangat berat, melayani Tuhan. Dia mengalami masalah. Tapi dia berkata dalam bukunya, saudara, di tengah-tengah masalahnya, dia tetap kepada Yesus. Dia tidak bertumbuh pada apa yang kelihatan. Dan saudara tahu, hidupnya dipakai Tuhan memberkati luar biasa. Dia mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan banyak hal untuk menolong orang-orang, anak-anak yang mengalami mental disorder. Dan sampai sekarang Tuhan pakai hidupnya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, supaya kita kuat menghadapi masa-masa yang berat ini. Pengharapan di masa sulit bukan bersifat optimis saja, tapi iman, beda. Optimis, Pak, saya optimis. Betul, harus. Optimis itu artinya besok pasti lebih baik. Betul. Tapi iman berkata, Yesus tetap baik, sekalipun besok tidak mudah. Pak, besok tidak mudah, tapi Yesus baik dalam hidupmu. Dia menyertai hidupmu. Amin, saudara? Coba katakan kanan kiri, dia Immanuel. Tuh, jangan lihat saya terus, saya takut dilihat saudara. Coba ngomong kanan kiri, Immanuel. Amin, saudara? Contoh, saya berikan contoh. Saudara, Yusuf. Pengharapan yang hidup meskipun realitanya gelap. Saudara tahu umur 17 tahun, Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Tidak cuma itu saudara, puji Tuhan dan dibunuh. Ruben menjual dia ke orang Midian. Padahal Tuhan selalu berkata dia menyertai Yusuf. Sampai di Potifera saudara, di Potifera. Yang dialami apa saudara? Dia menjadi orang yang dipercaya. Tetapi apa saudara? Kita lihat realitanya, dia difitnah oleh Nyonya Poti. Kalau saudara tanya sama saya, Pak namanya siapa Nyonya Poti Pak? Kalau di Wikipedia ditulis Zuleha saudara. Maaf yang namanya Zuleha. Tidak cuma itu saudara, ketika dia dipercaya, difitnah, masuk penjara. Tapi Tuhan selalu berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara itu, orang yang ditolong dia, ingat juru minuman, juru roti saudara. Kemudian 2 tahun dia sempat dilupakan. Akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang raja muda di Mesir. Yusuf berkata semacam ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara, masalah dan kegelapan tidak mematikan pengharapan Yusuf. Fokusnya bukan situasi, tapi Allah yang memegang situasi, saudara. Saya membawa lilin. Saya tidak akan nyalakan, tapi saudara, lilin ini, Billy Graham pernah berkata gini, untuk mengusir kegelapan, tidak usah ditengking. Berikan lilin, maka gelap itu akan sirna. Berikan terang, maka gelap itu akan sirna. Saudara, pengharapan seperti lilin yang kecil ini. Sepertinya ketika lilin ini kecil, tidak berfungsi apa-apa, tetapi apapun yang ada di dunia, kegelapan yang ada, ketika ada lilin ini saudara, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan hilang saudara. Karena lilin ini mengusir kegelapan. Pengharapan itu bagaikan lilin kecil ini. Engkau mungkin punya masalah di dalam keuangan. Engkau punya masalah di dalam finance. Pak, besok ada cicilan loh Pak. Cicilan motor belum selesai, cicilan mobil Pak. Cicilan mobil belum selesai, cicilan rumah Pak. Cicilan rumah belum selesai,
Cicilan macam-macam. Sampai setiap hari mata kita mencicil, saudara. Kenapa? Lihat masalah terus. Tapi ingat, ada pengharapan bersama Tuhan. Amin, saudara. Apapun masalahmu, Dia sanggup menolong hidupmu. Seperti Dia menolong Yusuf. Yang sepertinya tidak ada harapan. Tapi Tuhan menolong Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa waktu lalu saya dipanggil di Surabaya di salah satu pertemuan anniversary, wedding anniversary teman kami. Dia mengundang banyak orang di satu restoran cukup besar di Surabaya. Dia merayakan anniversary dengan pakaian manten apa? Pakaian wedding, saudara. Saya kaget. Ternyata, saudara, anaknya sekarang sudah selesai kuliah S2 di Australia. Saya lihat keluarga ini keluarga yang sangat sederhana. Mengapa dia waktu itu mengadakan acara wedding anniversary dengan pakaian wedding, dan mereka sekali lagi memasang ring, cincinnya lagi. Saudara, keluarga ini cukup dekat dengan saya, kami membimbing mereka. 3 kali suami istri ini pernah menjual. 3 kali, tidak cuma sekali. 3 kali suami istri ini pernah menjual, apa saudara? Cincinnya. Dijual. Bayangkan saudara, cincin pernikahan dijual 3 kali, tidak main-main. Bahkan kalau mereka bertengkar, saya dengar mereka bertengkar, maaf saudara, tidak cuma ucapan mulut. Itu ibunya, istrinya itu berani saudara. Jadi kalau bertengkar, itu pukul-pukulan. Bahkan pernah mereka katakan kepada kami, mereka pernah suami istri ini, istrinya masuk di rumah sakit saudara. Kenapa? Benjut saudara, dipukul suaminya. Tapi suaminya juga benjut dipukul istrinya saudara. Bahkan istrinya bilang gini, dia bilang sama orang tuanya, laki-laki suaminya, "Ma, saya mau retor suamiku," jadi mau diretor. Bayangkan saudara, suaminya yang bertengkar dengan dia mau diretor ke orang tuanya. Saking apa? Saking masalahnya sudah sangat-sangat kompleks. Sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Saudara, kalau mereka bertengkar seperti itu, tapi puji Tuhan, mereka tidak pernah meninggalkan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada masalah dalam hidupmu, setiap kita yang di bawah dan di atas, apapun itu, ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Saudara, suami istri ini, yang terakhir yang kami layani, istrinya, suaminya, tiba-tiba, maaf saudara, masuk dalam bisnis tertentu, ditipu saudara. Katanya ditipu online. Habis buat mereka puluhan juta sangat besar. Mereka sudah bilang, "Pak, kami sudah sepertinya tidak ada pengharapan lagi." Tetapi mereka tidak pernah tinggalkan Yesus. Dan saat itulah saudara, ketika mereka sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan Yesus, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Tuhan pulihkan keluarga mereka. Anaknya yang pertama dengan cara yang luar biasa bisa melanjutkan kuliah di Australia. Dan dialah yang membiayai salah satunya untuk suami istri ini mengadakan wedding anniversary kembali saudara. Dan mereka bersaksi di depan kami, saya dan istri saya. Pak Freddy, Bu Yunike, kami sekarang diberkati seperti dijok sama Tuhan. Tahu dijok saudara? Kalau tetes-tetes namanya ngicrit. Bahasa Jawa itu enak ya. Kalau tetes-tetes namanya apa? Ngicrit. Tapi kalau berkatnya Tuhan dia apa? Dijok. Saudara mau berkat yang dijok sama Tuhan? Boleh angkat tangan?
Dalam nama Yesus terjadi jok sama Tuhan untuk saudara, amin. Dijok berkatnya saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada pengharapan. Engkau punya masalah apa dalam keluargamu? Hubungan suami istrimu tidak beres saudara. Tanya, ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Utamakan hubungan suami istri, minta Tuhan, aku minta. Aku tidak mau tinggalkan Tuhan. Aku tidak mau berkata jelek untuk suamiku. Aku tidak mau berkata jelek untuk istriku. Karena ingat, suami istri firman Tuhan katakan, mereka adalah satu daging di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya sekali lagi saudara, masalah apapun dalam hidupmu, bersandar pada Dia. Jangan tinggalkan Dia. Saudara, saya punya penelitian untuk saudara. Saya biasanya mengambil ini supaya ini yang nanti siang aja. Ada alat peraga lagi. Ya, nanti siang kalau saudara bisa datang, silakan datang saudara ya. Penelitian dari University of Pennsylvania saudara. Orang yang mempraktekkan pengharapan berbasis iman, iman tidak mengabaikan keadaan, tapi mengalahkan keadaan. Amin saudara. Orang yang mempraktekkan pengharapan berbasis iman memiliki tingkat stres 40% lebih rendah. Saya ulang, orang yang mempraktekkan pengharapan berbasis iman memiliki tingkat stres 40% lebih rendah. Ketahanan emosi lebih tinggi. Controlling spiritnya oke, saudara. Dan kemampuan mengambil keputusan lebih terang. Jadi maksudnya apa? Kalau orang lain stres, saudara enggak stres. 40% lebih rendah. Kalau orang lain sudah stres 10%, saudara belum stres. Nanti maksud saya. Kalau orang stres 30% pun, saudara belum stres. Karena saudara mempraktekkan apa tadi? Pengharapan berbasis iman. Saya rindu hari ini di dalam nama Yesus. Betani, gereja Betani, Nginden, jemaat Nginden, dan semuanya yang menyaksikan ini. Pengharapan bersama Tuhan tidak pernah akan selesai dan hilang. Karena di dalam Dia ada kemenangan. Amin. Amin. Sekali lagi ngomong kanan kirinya. Percaya saja. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya lanjutkan saudara. Bersama Yesus kita mampu melihat perspektif surga. Kesulitan sering membuat kita fokus pada apa yang terlihat. Tapi bersama Yesus perspektif kita berubah. Contoh Paulus. Saudara kalau lihat di Alkitab, banyak sekali surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu di penjara. Tetapi Paulus selalu berkata, Filipi 4 ayat 4. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Seorang yang berada di dalam penjara, seseorang yang berada dalam tekanan yang sangat berat, bisa berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Saya 4 tahun pelayanan di penjara, saudara. Bukan di penjara ya. Saya pelayanan di penjara. Jangan, wah itu yang khotbah itu pernah di penjara 4 tahun. Salah saudara. Saya pernah pelayanan di penjara 4 tahun. Saya pernah keliling di penjara-penjara Jawa Tengah. Di Ambarawa, di Salatiga, di Solo, di Semarang. Seminggu 2 kali. Orang di penjara enggak enak saudara. Bahkan ada yang di penjara itu bisa berapa orang. Dan yang enggak enak lagi. Itu tidak bisa melihat dunia luar. Tapi di bawah tekanan yang sangat berat seperti itu. Seorang yang bernama Paulus ini. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Dalam Tuhan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hebat ini orang ini. Oh saudara, di tekanan yang sangat berat, dia tetap imannya kuat di hadapan Tuhan. Kalau seperti itu terjadi atas jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Engkau menjadi kesaksian yang terbuka bagi banyak orang. Amin. Orang akan melihat siapa sih kamu? Kok kamu punya masalah tapi kamu tetap berharap sama Tuhan. Kamu punya masalah sakit penyakit tapi tetap setia sama Tuhan. Kau punya masalah keuangan tapi tetap percaya sama Tuhan.
kau punya masalah di dalam kehidupan suami istri, tetap percaya sama Tuhan. Loh, saudara, di tengah masalah, itulah karakter sesungguhnya hidupmu. Kalau engkau diberkati, maaf saudara, wajar untuk engkau jadi berkat. Saya bersyukur banyak orang, anak-anak Tuhan diberkati tetap jadi berkat. Teruslah jadi berkat. Tetapi kalau saudara mengalami masalah dan tetap jadi berkat dalam pengharapan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Amin saudara. Hubungan Kristus lebih kuat dari penjara. Charles Stanley berkata semacam ini. Dalam masa-masa tersulit, ingatlah. Charles Stanley seorang teolog baptis berkata gini. Dalam masa-masa tersulit, ingatlah. Tuhan bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Dahsyat. Dalam masa tersulit hidupmu, jangan takut. Tuhan katakan, Dia tidak akan meninggalkan hidupmu. Coba katakan bersama-sama saya dalam hati kita, Tuhan tidak akan meninggalkan hidupku. Yang keras saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan hidupmu. Amin saudara, Dia tidak akan meninggalkan hidup kita. Karena Dia beserta kita saudara. Yang terakhir, hidup bersama Yesus membuat kita mampu tetap melangkah. Kehidupan beriman bukan hanya bertahan, tetapi melangkah dengan kekuatan Tuhan. Saya berikan contoh Daud, saudara. Daud, kalau saudara lihat 1 Samuel 30 ayat 6, saya tidak usah baca dari ayat 1 sampai 5. Daud baru keluar dari Filistin. Dia sempat karena dikejar-kejar Saul, dia bersembunyi di daerah Filistin. Dan ketika keluar di daerah Siklak di tempatnya, saudara, firman Tuhan berkata, seluruh istrinya, anak-anaknya, ternaknya dirampas, dijarah oleh orang Amalek. Dan ayat ini kemudian berbunyi. Dan Daud sangat terjepit. Sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Daud sudah kehilangan anaknya, istrinya dirampas, ditawan, hartanya semua. Belum itu pengikut-pengikutnya mau melempari dia dengan batu. Firman Tuhan katakan sangat terjepit, bukan hanya terjepit, sangat terjepit. Ini keadaan Daud. Saudara sudah sangat terjepit? Belum Pak, jangan sampai. Amin saudara. Tetapi yang luar biasa, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini dahsyat saudara. Ketika saudara dalam keadaan apapun, ketika saudara berharap kepada dia, kalau di dalam kamus Purwodarminto, kamus besar bahasa Indonesia, atau kamus bahasa Indonesia, itu pengharapan itu artinya berharap kepada keinginan dengan iman dan yakin. Bagus sekali juga. Kita berharap dengan sungguh-sungguh. Daud berharap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan saudara tahu, akhirnya Tuhan menolong Daud. Tuhan memberikan kembali anak istrinya. Dan semua hartanya, tidak cuma itu. Bahkan lebih-lebih dari jarahannya yang lain. Yesus hebat. Amin saudara. Allah yang saudara sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia sumber pengharapan. Amin saudara. Penelitian, sekali lagi saya suka penelitian ini. Dari Harvard School saudara, orang yang memiliki spiritual aktif, yang rajin ke gereja, rajin komsel. Komsel namanya apa di sini apa Pak? Hah? FA. Rajin FA. Firman Tuhan katakan 68% lebih efisien menghadapi masalah besar. Wih hebat. Saudara ketika saudara rajin FA, rajin bersekutu dengan komunitas,
itu 68% efisien, lebih efisien menghadapi masalah besar. Lebih mampu menghadapi langkah konkret saat krisis. Lebih mampu menghadapi masalah konkret saat krisis. Dan jarang jatuh dalam keputusasaan. Kenapa? Dalam komunitas yang tepat. Ingat saudara, memiliki spiritual aktif. Saya senang tadi menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di tempat ini, wah saudara bisa merasakan Tuhan, hadirat Tuhan, jangan cuma di sini saudara, di rumah saudara, sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri Dia. Jangan cuma di gereja, spiritual aktif di rumah masing-masing. Saudara bangun mesbah-mesbah keluarga. Amin saudara. Yang sangat terakhir. Tadi sudah terakhir ya. Setelah ini saya akan panggil istri saya bersaksi. A.W. Tozer dia berkata gini. Orang yang percaya bahwa Tuhan memegang masa depannya tidak akan berhenti melangkah. Dikatakan bahwa orang yang percaya pada Tuhan, dia tidak akan berhenti melangkah. Saya rindu hari ini, masalah apapun dalam hidupmu, jangan berhenti. Saya sudah cerita tadi saudara, bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Tuhan angkat dia, sehingga dia bisa menjadi seorang kedua penguasa di Mesir. Saya cerita tadi bagaimana seorang teman saya, bagaimana dia menang melawan masalahnya di dalam kehidupan suami istri. Saya ingin hari ini istri saya bersaksi di hadapan saudara. Bagaimana dulu pernah dia mengalami tumor payudara saudara. Dan Tuhan sembuhkan dia secara total. Banyak orang berkata operasi. Sudah 5 dokter. Dokter terakhir berkata operasi. Tapi Tuhan menyembuhkan dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Beberapa tahun yang lalu kami mengalami, khususnya saya Bapak Ibu, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit. Dan saya percaya ini semua karena Tuhan. Amin. Ketika kita anak Tuhan berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Yes, amin. Kami waktu itu sempat pergi ke beberapa dokter spesialis Bapak Ibu dan dokter terakhir sudah katakan kamu harus operasi. Dan saya sudah dikasih surat keterangan untuk masuk opnam Bapak Ibu. Dan waktu itu kami pulang dari rumah sakit, kebetulan kami sempat ditelepon oleh salah satu gembala sidang untuk kami besuk kepada salah satu jemaatnya. Kami besuk, dalam hati saya merasa Tuhan, kami sudah melayani Tuhan, kenapa kok aku sakit Tuhan? Tapi saya percaya lewat saya sakit saya tahu nama Tuhan dipermuliakan karena Tuhan Amen. memberikan kesembuhan yang sempurna Bapak Ibu. Waktu itu saya pulang dengan kondisi yang takut, was-was, khawatir Bapak Ibu. Dan saya merasa saya tuh tidak pernah ke dokter sebetulnya. Saya itu kalau masuk ke rumah sakit perut saya sakit Bapak Ibu. Kenapa saya itu bisa ketakutan gitu. Tapi waktu itu saya harus terima saya sakit, besok harus operasi. Tapi malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Iya. Saya dengan pasangan saya, dengan suami saya berdoa. Tuhan tolong. Saya percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Amin. Ketika saya berharap kepada Tuhan. Ketika saya minta kepada Tuhan. Dan Iya. saya percaya Tuhan kasih kesembuhan kepada saya. Ketika kami berdoa, tiba-tiba dalam hati saya Tuhan berkata, aku akan sembuhkan kamu sempurna. Bapak Ibu, janji itu saya pegang. Tapi saya masih mengalami sakit Bapak Ibu. Tapi kami suami istri percaya Tuhan pasti tolong. Setiap hari kami katakan aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Itu yang selalu menjadi doa saya Bapak Ibu. Suatu saat saya berdoa ketika sudah lewat beberapa bulan. Kira-kira 2-3 bulan Bapak Ibu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok saya belum mengalami kesembuhan? Ketika iman saya mulai drop Bapak Ibu. Saya mengalami proses karena ini tidak mudah bagi saya.
Saya merasa kok saya sakit, nanti bagaimana hidup saya, anak saya masih kecil gitu. Saya berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingatkan bahwa aku Tuhan yang akan menyembuhkan kamu sempurna. Dan itu saya pegang Bapak Ibu, ketika iman saya mulai goyah, saya merasa apa operasi aja ya. Apa operasi aja ya. Tapi suami saya mengingatkan saya, enggak, Tuhan sudah janji, Tuhan akan sembuhkan kamu sempurna, percaya. Saya percaya lagi Bapak Ibu, saya berharap kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu Allah yang menyembuhkan. Saya percaya Tuhan, Tuhan tolong. Tapi ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi ketika suami saya terus ingatkan saya, memberi kekuatan kepada saya, kami berdoa sepakat. Ini pentingnya suami istri Bapak Ibu. Ketika ada masalah, jangan ditanggung sendiri. Ketika saya sakit, saya bersama pasangan saya datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan dengan doa sepakat, tolong Tuhan. Dan Bapak Ibu, berjalannya waktu, suami saya melihat saya, kok istriku mengalami kesakitan. Lalu suami saya berkata, ya udahlah, kita operasi saja ya. Tapi iman saya, Bapak Ibu, saya percaya, enggak, saya enggak mau operasi. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Itu saya katakan kepada suami saya. Dan suami saya, yuk kita doa sama Tuhan. Bapak Ibu, kita terus berdoa minta kepada Tuhan mujizat. Dan Tuhan itu nyatakan. Ketika 3 bulan berjalan, suatu malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Saya sudah tidak kuat sakit. Bapak Ibu, saya minta Tuhan, kalau tidak beri saya mimpi Tuhan. Sudah saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Suatu saat Bapak Ibu malam itu ketika saya berdoa dan saya minta sama Tuhan, kasih mimpi Tuhan, kasih mimpi. Dan Tuhan kasih mimpi Bapak Ibu. Waktu itu saya lihat di dalam tubuh saya ada seekor ular kecil itu keliling ke tubuh saya. Dan waktu itu mau keluar lewat telinga saya berdoa, saya katakan dalam nama Yesus, saya sudah disembuhkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya lihat ular yang ada di tubuh saya, lewat mimpi saya itu, keluar dari telinga saya, netes darah Bapak Ibu, saya percaya itu awal kesembuhan saya. Dan saya berdoa, terima kasih Tuhan. Kemenangan akan saya terima, kesembuhan akan saya terima. Beberapa waktu kemudian Bapak Ibu, saya disembuhkan Tuhan. Di dalam tubuh saya, keluar cairan, maaf ada darah, ada nanah Bapak selama 1 bulan. Dan itu tuh saya lewati dengan sambil saya bersyukur, Tuhan saya percaya kesembuhan sempurna seperti yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan. Di masa saya sakit, saya percaya akan tangan Tuhan. Saya percaya akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan buktikan ketika kita setia kepada Tuhan, minta kepada yang memiliki hidup kita Bapak Ibu. Tuhan berikan kesembuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin sakit penyakit, berdoa kepada Tuhan dan percaya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Ada mujizat Bapak Ibu. Terima kasih. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang menolong kami. Allah yang menolong Bapak Ibu di tempat ini. Puji Tuhan. Kami berdoa biar setiap apa yang saya saksikan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Dan iman kita mulai tumbuh. Iman kita mulai percaya akan kuasa Tuhan yang hebat. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang termeriah. Haleluya. Saudara, kalau engkau mengalami sakit penyakit, istri saya pernah mengalami. Dan benjolan itu pecah saudara. Selama 1 bulan dan sembuh total. Demikian saudara yang hari ini engkau punya sakit penyakit. Datang sama Tuhan, minta seperti engkau jamah Bu Yunike. Demikian engkau pasti menjamah hidupku. Amin. Kalau saudara punya masalah di keluarga, saudara minta sama Tuhan. Tuhan, aku percaya di dalam engkau ada mujizat. Amin. Kalau engkau ada masalah dalam keuangan atau masalah dalam finansial, ekonomi, minta sama Tuhan. Tuhan, pabrikku butuh engkau Tuhan. Tokoku butuh engkau Tuhan. Perusahaanku butuh engkau. Minta sama dia. Dia akan menolong hidup kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Musik tolong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya serahkan, saya rindu hari ini. Kita punya komitmen baru dengan Tuhan. Kalau engkau punya masalah di dalam ekonomi, di dalam keuangan, kesehatan mungkin. Dan juga mungkin kau punya masalah-masalah yang lain dalam hubungan keluarga suami istri. Semua tutup mata. Kami tidak minta saudara untuk maju ke depan. Tapi saudara di tempatmu masing-masing. Engkau minta Tuhan, aku berharap total pada engkau. Aku percayakan engkau. Tuhan katakan jangan berhenti melangkah. Engkau yang rindu Tuhan jamah hidupmu. Dan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Bersama saya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara masing-masing berhubungan dengan dia. Biar musik nyanyikan pujian ini. Bapa di surga. Dalam Kristus. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Kemuliaan atas Jamah Tuhan. kemenangan. Satu persatu tidak ada satupun yang terlewatkan. Baik di bawah, sayap kanan, sayap kiri. Di atas, sayap kanan, sayap kiri. Di tengah semuanya. Tuhan Yesus, tidak ada yang terlewatkan. Jamah kami. Saya berikan kesempatan saudara untuk berdoa pada Tuhan. Biar musik dan pujian saja yang nyanyikan. Yes Lord. Yang ku terima Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bapa sekali lagi, kau menjamah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Ada Jamah setiap kami. balik Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Kemenangan darimu. Ya Tuhan. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus. Percaya Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah pengharapan kami. Amin. Amin. Kami Engkau percaya. Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Amin. Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, Allah yang menciptakan kami. Dan kami percaya ada jalan yang terbaik yang sudah Engkau sediakan. Dan kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Yes, yes. Dan kami percaya Tuhan, Amin. di dalam Engkau sekali lagi ada pengharapan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat di tempat ini. Mereka yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan akan masalah hidup mereka. Masalah apapun dalam hidup mereka sekali lagi. Baik masalah ekonomi, baik masalah keuangan mereka, masalah hubungan keluarga, masalah kesehatan, apapun. Kami percaya
Dengan kami bersandar pada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di situ ada kemerdekaan, ada solusi. Karena Tuhan yang memimpin jalan hidup kami. Terima kasih berkat-Mu yang terbaik untuk gereja Betani Nginden dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudara. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami Tuhan. Kami rindu terus mengingat, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, tapi kami selalu menemukan pengharapan di dalam Engkau, kekuatan di dalam Engkau. Kami selalu temukan kemenangan di dalam Engkau. Oleh karena itu kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi dengan hati yang bersuka cita, karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tangan kita bersama, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang ria bagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai
sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara. Ku percaya ada